Bab 81, Pasangan Sempurna. Yang Jinhe jelas tidak mengambil hati kata-kata Yang Chen. Dia hanya mengira itu adalah kepercayaan diri seorang pemuda dan bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, ikuti saja arus dan lihat bagaimana keadaannya. Setidaknya untuk saat ini, penjualan Gravity Pills lumayan. Omong-omong, Yang Chen, pelelangan berakhir dengan lebih dari 3.000 batu roh. Jika kami menjualnya dalam jumlah besar di masa mendatang, menurut Anda cara apa yang paling tepat untuk menjual pil gravitasi? Yang Chen mengusap dagunya, merenung sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Wang Dacui menghabiskan lebih dari 3.000 batu roh untuk membeli Gravity Pill. Jika harga Gravity Pill dipatok terlalu rendah, pasti akan membuat Wang Dacui merasa tidak nyaman. Dilihat dari karakternya, aku khawatir dia bukan tipe orang yang akan menerima kekalahan. Jika harga dipatok terlalu tinggi, hal itu juga dapat mempengaruhi hasil penjualan pesanan massal, kata Yang Chen dengan tenang. Yang Jinhe mengangguk puas, Yang Chen, di usia yang begitu muda, analisismu terhadap masalah ini sangat teliti, aku cukup terkejut. Apa yang Anda katakan benar, bagian tersulit dalam menjual Gravity Pills saat ini sebenarnya adalah menentukan harganya. Berapa banyak yang harus ditetapkan adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita pikirkan dengan hati-hati. Yang Chen tidak berencana untuk terlibat dalam masalah harga. Bahkan, dia punya ide sendiri tentang penjualan Gravity Pills. Namun, karena Yang Jinhe adalah pemimpin klan, dia tidak perlu ikut campur di depan Yang Jinhe, jika tidak, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran. Saat pikirannya berpacu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Yang Jinhe tampak bingung dan berkata, masuk. Orang yang memasuki ruangan itu tidak lain adalah Feng Shuewu dan ayahnya, Feng Changkong. Kunjungan mereka merupakan kejutan bagi Yang Chen dan Yang Jinhe. Saudara Feng, sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, dan gayamu masih sama, kata Yang Jinhe sambil tersenyum. Feng Changkong mengangkat tangannya dan berkata, Ketua Yang, saya tahu Anda akan berada di sini juga. Yang Chen, kamu kecil, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Yang Chen berkata dengan lembut, Paman Feng, kamu menyanjungku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu dan Nona Feng ada di sini? Wajah Feng Changkong memerah, saya tidak bermaksud menyebutkan ini, tapi, godaan dari pil gravitasi terlalu besar bagi saya. Itu sebabnya setelah gagal dalam kompetisi, saya memutuskan untuk datang tanpa malu-malu dan memintanya. Sejauh yang saya tahu, Gravity Pill ini akan dijual dalam jumlah besar di masa mendatang. Hal ini membuat Yang Jinhe sedikit terkejut, berpikir pada dirinya sendiri tentang betapa banyak informasi yang dimiliki keluarga Feng. Kabar Gravity Pills yang dijual dalam jumlah besar tidak sepenuhnya diblokir, namun tidak banyak bocorannya. Hanya keluarga Li dan beberapa suku lain yang dekat dengan keluarga yang menyadarinya, tetapi keluarga Feng juga telah mengetahuinya. Mendengar ini Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa jaringan intelijen suku-suku besar tidak boleh dianggap remeh. Tentu saja, Ketua Yang, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Dalam urusan bisnis, saya tidak akan pernah melanggar peraturan. Sebelum Gravity Pill memasuki pasar, aku akan membayar berapapun harga yang bersedia dibayar oleh hantu keluarga Wang tua itu. Saya ingin tahu apakah kepala yang bersedia, Feng Changkong berkata dengan tulus. Yang Jinhe tertawa, bukannya saya, sebagai pemimpin klan, tidak mau, sebaliknya, seperti yang diketahui saudara Feng, pencipta pil gravitasi, Yang Chen, memiliki otoritas lebih besar atas pil tersebut daripada saya sebelum pil tersebut dipasarkan. Mendengar ini, Feng Changkong tidak menunjukkan keterkejutan. Matanya beralih ke Yang Chen, dan dia diam-diam memberi isyarat kepada Feng Shuewu. Feng Shuewu, yang secerdas dia, dengan cepat memahami maksud ayahnya dan berulang kali berkata, Yang Chen, jika menurutmu itu tidak pantas, kita dapat menambahkan lebih banyak pada harganya, itu bukan masalah besar. Bagi semua suku besar, memiliki Gravity Pill lebih awal berarti mendapatkan keuntungan lebih cepat. Mereka tidak keberatan mengeluarkan lebih banyak uang. Ketika Yang Chen melihat sikap Feng Shuewu dan niat Feng Changkong, dia tidak bisa menahan senyum dan menanyakan pertanyaan yang tampaknya tidak relevan, Feng Senior, bagaimana cederamu? Saat menyebutkan hal ini, Feng Changkong sepertinya tiba-tiba terbangun dan berkata, saya hampir melupakannya. Yang Chen,
Temanku, berkat metodemu, kesembuhan ayahku luar biasa dan kesehatannya meningkat pesat. Ini semua karena kamu, dan ayahku telah menginstruksikan aku untuk mengucapkan terima kasih ketika aku melihatmu. Tidak perlu berterima kasih. Karena Senior Feng telah berjanji untuk membalas budi saya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kalau begitu, saya akan mengambil pil gravitasi ini sebagai hadiah untuk merayakan kesembuhan Feng Senior terlebih dahulu, kata Yang Chen perlahan. Kemudian dia mengeluarkan gravity pil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya langsung ke Feng Changkong. Suewu, cepat ambil batu rohnya, kata Feng Changkong bersemangat, melihat pil gravitasi yang persis sama dengan yang ada di pelelangan. Yang Chen dengan cepat melambaikan tangannya, Paman Feng, tidak perlu batu roh. Pernahkah Anda melihat seseorang mengambil hadiah dan kemudian menerima batu roh sebagai imbalannya? Ini, Feng Changkong menatap Yang Chen dalam-dalam. Dia semakin merasa bahwa semangat pemuda ini tidak dapat dibayangi oleh siapapun dari alam liar besar. Apa itu semangat? Dalam hal penampilan, sikap, dan temperamen, Yang Chen adalah yang terbaik. Dikombinasikan dengan bakat dan tekniknya, Feng Changkong merasa bahwa lamaran ayahnya untuk menikahkan Feng Suewu dengan Yang Chen adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tampaknya wawasan ayahnya jauh lebih cerdik daripada wawasannya sendiri. Dengan mengingat hal ini, dia tidak ingin lagi bersikap ambigu tentang masalah ini, dan berkata langsung, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Sebenarnya ada masalah pribadi yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Ketua Yang. Oh. Yang Jinhe sedikit terkejut, lalu berkata, Yang Chen, kamu dapat kembali ke klan bersama tetua kedua dan yang lainnya terlebih dahulu. Ingatlah untuk tidak melangkah terlalu jauh. Ya, pemimpin klan. Yang Chen tahu bahwa Yang Jinhe mengkhawatirkan keselamatannya, dan jika dia keluar tanpa seorang tetua menemaninya, Yang Jinhe tidak akan merasa nyaman. Dia tidak berniat pergi, jadi setelah melirik Feng Suewu, dia mengucapkan selamat tinggal dengan tangan terlipat. Feng Suewu, sebaliknya, tersipu dan menundukkan kepalanya. Berdasarkan intuisi seorang wanita, dia mengantisipasi apa yang akan dikatakan ayahnya selanjutnya. Saudara Feng, apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Yang Jinhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Changkong tidak bertele-tele, saya ingin tahu apa pendapat kepala yang tentang putri saya Feng Suewu. Hal ini mengejutkan Yang Jinhe, dan dia melirik ke arah Feng Suewu. Saudara Feng, jangan bercanda tentang ini. Suewu adalah seorang wanita muda yang baik dengan karakter, bakat, dan penampilan yang luar biasa. Ratusan klan di hutan belantara besar tidak buta, dan reputasinya sebagai salah satu dari 3 jepit rambut emas besar memang pantas didapatkan. Sederhananya, Suewu memang phoenix dari keluarga Feng. Jika Anda menanyakan pendapat saya harus mengakui bahwa itu benar-benar memalukan. Lalu, menurutmu apakah Suewu dan Yang Chen adalah pasangan yang cocok? Feng Changkong memberi isyarat. Oh, kali ini Yang Jinhe benar-benar terkejut. Suku-suku tingkat menengah selalu berusaha untuk naik pangkat dengan menikah dengan suku-suku besar, namun belum pernah ada suku besar yang mengusulkan untuk menikahkan putri mereka dengan tuan muda dari suku tingkat menengah. Ini memang kejadian langka. Yang Jinhe tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jika mereka membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Feng, menghubungkan Yang Chen dan Feng Suewu bersama-sama, masa depan keluarga yang bangkit menjadi suku besar akan terjamin dengan bantuan keluarga Feng. Feng Suewu bukan hanya gadis biasa dari keluarga Feng, tetapi cucu dari leluhur lama mereka Feng Wuyang, yang menjadikan usul ini semakin penting. Dengan kesadaran ini, Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam dan berseru, pertandingan yang sempurna. Sungguh pasangan yang sempurna. Dia bercanda, dengan lamaran yang sudah ada di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkan mukanya untuk keluarga Feng? Haha, selama adik yang menganggapnya pasangan yang cocok, itu sudah cukup. Feng Changkong tertawa terbahak-bahak, jadi, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Feng Suewu mendengarkan percakapan keduanya, membenamkan kepalanya lebih rendah lagi. Penampilannya yang mempesona sungguh menawan. Yang Jinhe tinggal selangkah lagi untuk menyetujui proposal ini, namun setelah dipikir lebih jauh, dia menyadari bahwa Yang Chen bukanlah tipe orang yang menerima begitu saja apapun yang datang padanya. Dia menghela nafas dan berkata, pada akhirnya, yang menentukan apakah kedua anak muda itu benar-benar jatuh cinta.
Seperti yang Anda ketahui, Yang Chen telah tumbuh sebagai seorang yatim piatu. Meskipun saya lebih tua darinya, saya tidak bisa memutuskan pernikahannya untuknya. Tentu saja saya akan meminta pendapatnya. Saya yakin Yang Chen tidak akan menolak. Jika itu masalahnya, maka saya akan menunggu kabar baik dari Anda, saudara Yang, haha. Selama Anda setuju, kita bisa mendiskusikan detail pernikahannya. Feng Changkong tertawa. Yang Jinhe mengangguk dengan berat, dengan jelas memahami maksud Feng Changkong. Tampaknya Feng Shuewu juga tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Dia berulang kali meyakinkan dengan tangan terkatup, saya akan melakukannya. Babak 82, pertempuran uji coba dimulai. Setelah masalah ini diselesaikan, Feng Changkong memimpin Feng Shuewu dan meninggalkan pelelangan bersama. Di dalam gerbong, Feng Changkong menarik napas dalam-dalam, Shuewu, aku secara pribadi mengatur pernikahan untukmu, kamu tidak merasa tidak bahagia, bukan? Ayah, aku tahu kamu peduli padaku. Sebenarnya, kamu meminta pendapatku, dan aku tidak menolak. Feng Shuewu berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu terhadap anak itu? Feng Changkong menjadi penasaran. Awalnya, saya tidak merasakan apa-apa, tapi kemudian, Feng Shuewu tersenyum tipis, saya selalu merasa saya tidak cukup baik untuknya. Dia memberikan kesan matahari yang tinggi, dengan cahayanya yang menyilaukan yang membuat orang-orang mau tidak mau berkumpul di sekitarnya, namun, hanya bisa memandang dari kejauhan. Bagaimana mungkin? Feng Changkong terkejut. Feng Shuewu tersenyum anggun, saya pikir kakek saya benar, dia bahkan dapat dibandingkan dengan Zhang Meiren dari Great Wilderness saat itu. Jenius yang tiada taranya. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap ingin mencobanya. Meskipun mencoba mendekati cahaya yang menyilaukan itu mungkin akan melukai diri saya sendiri. Seperti yang diantisipasi oleh keluarga Yang, Gravity Pill menjadi topik paling populer di Great Wilderness. Topik ini juga meningkatkan tekanan pada Yang Jinhe dari berbagai klan. Tekanan datang dari pemimpin klan asing yang secara pribadi menanyakan apakah ada pil gravitasi tambahan yang tersedia, yang membuat mulut Yang Jinhe sakit karena terus-menerus menolaknya. Ini juga terkait dengan pertempuran uji coba 100 klan. Lagi pula, apakah itu suku besar atau klan kecil, siapa yang tidak ingin budidaya seni bela diri mereka meningkat sebelum pertempuran uji coba 100 klan dan mencapai hasil luar biasa dalam kompetisi. Keluarga yang tentu mengerti apa yang diinginkan klan lain, tapi bagaimana mereka bisa melepaskan kartu truf mereka sebelum pertempuran uji coba 100 klan. Menjual pil gravitasi dalam jumlah besar akan meningkatkan kekuatan klan lain, menyebabkan kejeniusan mereka dikalahkan dalam pertempuran uji coba 100 klan, yang bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Yang Jinhe. Jadi tidak peduli tekanan apa yang datang dari luar, Yang Jinhe selalu memberikan jawaban yang sama, tidak ada pil gravitasi tambahan. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu bukan urusan keluarga Yang. Kemudian, keluarga Yang mengumumkan penutupan akses eksternal untuk klan tersebut, dan mulai mempersiapkan secara menyeluruh untuk pertempuran uji coba 100 klan. Karena pertempuran uji coba 100 klan sudah dekat, jaraknya tidak jauh. Yang Chen juga mulai sibuk mempersiapkan hal ini. Sekarang, Yang Chen berada di kamarnya, dengan hati-hati memeriksa sumber daya yang melimpah di tas penyimpanannya. Dia menghela napas kagum, sepertinya sesekali menjadi orang terkenal bukanlah ide yang buruk. Setidaknya saya tidak akan memiliki sumber daya ini jika bukan karena itu. Materi surgawi dan harta karun duniawi dalam tas penyimpanan ini diberikan kepadanya oleh Yang Jinhe untuk membantunya meningkatkan budidaya seni bela diri sebelum pertempuran uji coba 100 klan. Sumber daya ini datang tepat pada waktunya. Saya sudah merasakan hambatan dalam menerobos ke alam pemurnian tubuh lapisan ke-7. Sekarang, dengan sumber daya ini, saya dapat menembus lapisan ke-7 dalam satu gerakan. Padahal, saya tidak yakin apakah pemandian obat yang terbuat dari sumber daya ini dapat mendorong tingkat kultivasi saya ke lapisan mana, pikir Yang Chen dalam hati. Kemudian, dia mulai mengerjakan persiapan pemandian obat. Setelah sehari penuh dan satu malam, Yang Chen membuka matanya yang cerah dan bersemangat dari pemandian obat yang telah dia rendam. Luar biasa, saya tidak hanya menerobos ke alam pemurnian tubuh lapisan ke-7 tetapi juga mencapai puncaknya. Yang Chen sangat senang dengan kemajuan kultivasinya. Alam pemurnian tubuh lapisan ke-7,
Kekuatan lebih dari 2000 pon dalam satu pukulan, akan menyebabkan bumi bergetar. Yang Chen mengungkapkan senyuman puas, saya tidak tahu berapa banyak orang jenius yang akan ada dalam pertempuran uji coba 100 klan ini. Namun, apapun yang terjadi, saya harus memasuki area dalam Monster Beast Mountain. Yang paling saya kekurangan saat ini adalah sumber daya. Karena Monster Beast Mountain dianggap sebagai tanah harta karun, saya tidak boleh melewatkannya. Tujuannya bukan hanya alam pemurnian tubuh, tetapi alam bela diri roh, alam bela diri asal, dan bahkan alam bela diri sejati di atas itu. Hanya ketika dia mencapai level itu dia bisa terbang di langit yang luas. Hari ini juga harus menjadi hari di mana keluarga yang berangkat untuk pertempuran uji coba 100 klan. Yang Chen menghitung waktunya dan tersenyum pahit, saya pikir saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah rumput Starflame. Jika rumput Starflame bisa mekar dan menghasilkan biji, menelannya akan memberiku api bintang misterius, namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Aku harus mempersiapkannya nanti. Yang Chen bukanlah orang yang ragu-ragu. Setelah dia memikirkannya dengan matang, dia segera bersiap untuk pergi. Benar saja, saat dia keluar dari pintu, tim keluarga yang menuju ke pertempuran uji coba 100 klan sudah bersiap. Yang Chen, kamu datang tepat pada waktunya. Ayahku mengirimku untuk menjemputmu. Yang Wu tersenyum sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku tidak terlambat. Yang Chen, apakah kalian semua siap? Yang Yuan bertanya dengan ramah. Paman Yang Yuan, saya sudah siap dan siap berangkat. Ngomong-ngomong, keluarga yang punya 2 kuota. Siapa yang mendapatkan orang lain selain aku? Yang Chen bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira itu adalah Yang Wu, tetapi tampaknya Yang Wu tidak bersiap untuk pertempuran. Saudara Chen, ini aku. Yang Yiming melompat keluar dari suatu tempat dan berkata dengan riang. Yang Chen tercengang, Yiming. Yang Yiming menggaruk kepalanya, setelah meminum pil gravitasi, budidaya seni bela diri saya meningkat pesat. Sekarang, saya sudah berada pada tubuh tingkat kelima. Alam pemurnian. Tentu saja, saya masih jauh di belakang saudara Wu dan Anda. Hei, nak, klan memberimu kuota untuk pertempuran uji coba 100 klan, jadi jangan kecewakan aku. Yang Wu berkata dengan nada kesal. Yang Chen menyentuh dagunya, apa yang terjadi? Yang Yiming tersenyum pahit, seperti ini. Saya sebenarnya berpikir bahwa saudara Wu harus pergi, karena dia lebih cocok, tetapi klan memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia kehilangan lengan dan kekuatan bertarungnya mungkin berkurang. Mereka pikir dia tidak cocok, jadi mereka malah membiarkan saya pergi. Jadi begitu, Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Pilihan yang dibuat oleh keluarga yang tidak diragukan lagi merupakan kesalahan besar. Pertempuran percobaan 100 klan adalah pertarungan pedang dan pisau yang sesungguhnya, di mana tinju dan kaki tidak memiliki mata dan bahkan ada korban jiwa. Meskipun Yang Wu kehilangan lengannya, dia tidak lemah saat bertarung melawan bandit, sementara Yang Yiming tidak memiliki pengalaman dalam aspek ini. Namun, meskipun demikian, wajar jika keluarga yang merasa khawatir karena kondisi fisik Yang Yiming lebih baik dan kedua lengannya utuh. Bab 83, Pertempuran Cincin Garis Bawah. Tak lama kemudian, tim keluarga yang berangkat dengan semangat tinggi, menuju tempat pertempuran uji coba 100 klan. Tempat untuk pertempuran percobaan 100 klan berada di kaki Gunung Great Desolate Dragon Tiger, yang terletak di daerah terpencil dekat Gunung Monster Beast, menjadikannya tempat yang ideal untuk bertempur. Tim keluarga yang tiba tidak terlalu awal atau terlambat, tetapi waktu mereka sepertinya agak meleset, karena mereka bertemu dengan tim keluarga Wang segera setelah mereka tiba. Seperti kata pepatah, musuh pasti akan berpapasan. Saat bertemu satu sama lain, Yang Chen, Yang Wu, dan yang lainnya melihat Wang Ren dan Wang De, Wang bersaudara. Yang Chen memiliki banyak keluhan dengan Wang Ren dan Wang De, terutama Wang Ren, yang kalah dari Yang Chen di bidang alkimia pada pertemuan terakhir mereka. Dengan hati yang pahit, dia mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, Yang Chen juga berpartisipasi dalam trial battle. Wang De mengangkat alisnya dan menatap Yang Chen dengan jijik. Apa yang kamu lihat? Yang Yiming tidak menyukainya dan berteriak. Yang Chen juga memperhatikan tatapan jahat Wang De tetapi tidak buru-buru berbicara. Wang De perlahan berkata, Yang Chen, kepergian keluarga yang Anda cukup besar.
Saya hanya ingin tahu apakah Anda akan bersemangat dalam perjalanan pulang. Saya harap ketika tim Anda kembali, itu tidak akan terlalu memalukan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang saya harapkan untuk keluarga Wang Anda adalah tidak melupakan kegagalan masa lalu Anda dan menghindari jatuh di tempat yang sama. Yang Chen menguap dengan malas. Kamu hanya akan merasakan rasa takut ketika kamu berada di atas panggung. Wang De mendengus. Oh, kami hanya pandai berbicara. Wang De, jika kamu berani, sing-singkan lengan bajumu dan lakukan beberapa putaran bersamaku di sini. Percaya atau tidak, aku bisa membuat orang tuamu bahkan tidak mengenalimu. Yang Yiming menyingsingkan lengan bajunya, siap memulai pertarungan. Mengingat lidah tajam Yang Yiming yang hanya menyakiti orang lain tanpa bermanfaat bagi dirinya sendiri, Wang De sedikit menggigil, menunjukkan rasa takut. Namun, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, namun tidak ada pihak yang ingin menimbulkan masalah di tempat ini. Sebelum mereka bisa mulai bertarung, mereka segera ditarik kembali oleh tetua klan masing-masing. Wang Ren mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, kita tidak boleh membiarkan keluarga yang terlihat baik." Petik 2. Wang De mencibir, "Jangan khawatir, kultivasi seni bela diri saya telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Dengan pil gravitasi yang diberikan kepada saya oleh nenek moyang kita, budidaya seni bela diri saya kini telah melompat langsung ke alam pemurnian tubuh tahap ke-6. Kejuaraan trial battle ini praktis sudah menjadi milikku. Adapun sampah itu, Yang Chen dan Yang Yiming, saya akan menanganinya perlahan-lahan." Di pihak keluarga Yang, riak kecil muncul karena pertengkaran sebelumnya. Meskipun Yang Wu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dengan ekspresi canggung, dia berkata, "Yang Chen, berapa banyak penelitian yang Anda miliki tentang para jenius dari berbagai klan?" "Saya tidak tahu apa-apa." Yang Chen menggaruk kepalanya karena malu. Mungkin tidak ada orang lain yang seperti dia, berpartisipasi dalam pertempuran uji coba 100 klan tanpa mengetahui apapun tentang kejeniusan suku-suku besar. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi bahan tertawaan. "Baiklah," Yang Wu berkata tanpa daya, "sejujurnya, tidak banyak perbedaan antara pertempuran uji coba 100 klan ini dan yang sebelumnya. Kelompok jenius terkuat dari suku-suku besar sudah memiliki budidaya seni bela diri pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Beberapa bahkan mencapai tahap pertengahan alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Tapi kartu truf sebenarnya ada pada Wang De." "Apa yang terjadi dengan Wang De?" Yang Yiming bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Wu menghela nafas, "Seperti yang kalian semua tahu, keluarga yang kami melelang pil gravitasi itu, yang berakhir di tangan keluarga Wang. Wang Dacui kemudian memberikan gravity pil unik itu kepada Wang De. Budidaya seni bela diri Wang De awalnya mencapai puncak tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh. Setelah meminum gravity pil, dia langsung melompat melewati hambatan tingkat kelima dan mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Apa? Dia mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Yang Yiming terkejut. Ini, budidaya seni bela diri seperti itu secara langsung menyebabkan para jenius lainnya putus asa. Ya, poin kuncinya ada di sini. Wang De berpuas diri, menggunakan pil gravitasi yang disempurnakan oleh Yang Chen untuk membuat terobosan dalam budidaya seni bela diri. Sekarang bisa dikatakan dia telah menjadi masalah besar. Yang Wu berkata dengan muram, "Kultivasi seni bela diri di puncak alam pemurnian tubuh tahap ke-6 benar-benar mengganggu. Kalau begitu, Saudara Chen, apa kultivasi seni bela dirimu sekarang?" Yang Yiming memikirkan konfrontasinya dengan Wang De, tiba-tiba teringat Yang Chen, dan ingin menemukan rasa aman. Yang Chen tersenyum sedikit tanpa berbicara. Yang Wu juga penasaran, "Ya, Yang Chen, apa budidaya seni bela diri Anda sekarang?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya, Yang Chen melihat sekeliling dan membisikkan beberapa kata. "Apa?" Yang Wu dan Yang Yiming saling memandang dengan takjub, lalu keduanya tercengang di tempat. "Saudara Chen, kamu sebenarnya telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Yang Chen mengangkat jarinya dan meletakkannya di bibirnya, berbicara perlahan. Yang Wu segera menutup mulut Yang Yiming, "Pelankan suaramu, jangan biarkan orang dari klan lain mendengarnya." "Saya sangat senang. Sangat menyegarkan melihat Wang De begitu sombong barusan, berpikir bahwa dia pasti menang,
Tapi siapa yang mengenal saudara Chen? Hehe, saya tidak akan mengatakannya lagi. Yang Yiming berkata dengan kepuasan diri. Yang Wu memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, jangan hanya mengandalkan Yang Chen. Dalam pertarungan uji coba ini, Anda juga mewakili keluarga Yang. Anda tidak boleh mengalami kekalahan yang terlalu menyedihkan. Jangan khawatir, pemimpin klan banyak melatihku untuk menghindari kehilangan muka. Masih ada memar di tubuhku sekarang. Yang Yiming mengertakkan gigi dan tersenyum. Dalam percakapan seperti itu, keluarga yang telah menemukan posisinya sendiri. Setelah menunggu sekitar 1 waktu dupa, orang-orang dari ratusan klan liar besar telah berkumpul di kaki gunung Dragon Tiger. Sekelompok besar orang berkerumun di sekitar kaki gunung, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Pertempuran uji coba 100 klan diselenggarakan bersama oleh 12 suku besar. Sekarang semua orang sudah ada di sini, perwakilan dari 12 suku besar melangkah maju. Keluarga Feng, keluarga Wang, keluarga Wen, dan suku lainnya. Di antara mereka, Feng Changkong, pemimpin keluarga Feng saat ini, dan keluarga Murong bertindak sebagai perwakilan suku-suku besar. Feng Changkong berbicara dengan lantang, karena semua orang ada di sini, tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya yakin semua orang sudah jelas tentang aturan pertarungan uji coba. Di sini, totalnya ada 60 cincin. Dalam waktu 1 dupa, mereka yang mampu berdiri di atas 60 cincin ini akan langsung memasuki babak kompetisi berikutnya. Jika mereka tidak dapat berdiri di atas ring ini, mereka akan tersingkir. 60 dering tidaklah terlalu banyak. Ratusan klan liar besar konon terdiri dari 100 klan, tapi itu hanyalah gambaran umum saja. Jumlah sebenarnya jauh melebihi 100. Saat ini, setidaknya ada 500 jenius yang berpartisipasi, dan persaingan untuk 60 cincin sangatlah brutal. Namun, di saat yang sama, hal ini juga menyulut darah banyak anak muda. Mereka semua memandang cincin itu dengan penuh semangat, menunggu dimulainya kompetisi. Bab 84, Jenius dari berbagai sekte. Feng Changkong mendemonstrasikan sikap seorang pemimpin, dengan tangan di belakang punggungnya. Ingat, Anda punya waktu 1 dupa untuk menunjukkan kemampuan Anda, bagaimana kinerja Anda terserah Anda. Saya harap semua orang tidak menyembunyikan bakat mereka dan menyia-nyiakan waktu yang baik ini. Dalam pertarungan uji coba ini, jika Anda tampil baik dan meraih tempat pertama, Anda tidak hanya dapat dibebaskan dari mengirimkan sumber daya saat memasuki Monster Beast Gunung, tetapi Anda juga dapat menerima hadiah besar yang disiapkan bersama oleh kami. 12 suku besar. Sekarang, Saudara Murong, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Haha, Saudara Feng telah berbicara secara komprehensif, tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Pemimpin klan keluarga Murong adalah seorang pria paruh baya dengan alis terangkat, melambangkan kebenaran. Mendengarkan kata-kata Feng Changkong, dia tertawa terbahak-bahak dengan tangan di belakang punggung. Senyuman seperti itu membuat orang sulit memendam rasa permusuhan. Feng Changkong tidak berkata lagi, baiklah, nyalakan dupa. Segera, seseorang memasukkan dupa besar dan menyalakannya. Saat dupa besar dinyalakan, Feng Changkong berteriak, mulai. Saat kata-kata ini jatuh, banyak orang jenius yang ingin mencobanya. Cincin ini milikku. Kamu, turun. Pada awalnya, semua orang sedikit menahan diri, tetapi seiring berjalannya waktu, pertarungan di atas ring semakin memanas. Dengan hanya 60 cincin dan lebih dari 500 orang, tidak ada yang mau ketinggalan, semua orang berusaha menjadi yang pertama berdiri di atas ring lebih besar dari. Dalam sekejap, pertarungan di berbagai ring berlangsung sengit di mana-mana. Beberapa orang jenius memang terluka, tetapi mereka segera diselamatkan oleh tetua keluarga mereka sehingga tidak terluka. Ini sungguh mengasyikkan. Yang Yiming sangat senang dengan suasananya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Saudara Chen, kapan giliran kita? Jangan khawatir, jika dupa sudah habis setengahnya dan masih ada waktu setengah jam lagi, belum terlambat. Yang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Bahkan, dia berencana menunggu hingga sepertiga dupa habis terbakar sebelum melanjutkan perjalanan. Itu adalah waktu yang paling tepat karena naik terlalu dini akan membuat penampilannya terlalu mempesona, menjadikannya sasaran serangan kelompok. Ini mungkin juga merupakan niat awal dari 12 suku besar. Tidak hanya menguji kekuatan individu tetapi juga kebijaksanaan.
Mereka yang benar-benar memasang ring begitu cepat tidak diragukan lagi adalah orang bodoh. Tidak sulit untuk melihat bahwa para jenius dari suku-suku besar, satu demi satu, berdiri kokoh seperti gunung Tai, tanpa niat untuk bergerak. Saat ini, mereka yang bertarung di atas ring kebanyakan adalah udang dari klan kecil. Namun, melihat Yang Yiming begitu bersemangat dan bersemangat, Yang Chen tidak ingin merusak suasana hatinya, jadi dia memajukan waktu sedikit. Yang Yiming jelas merasa tidak sabar. Dia menggaruk kepalanya. Kenapa menunggu begitu lama? Bukankah lebih baik menempati cincin lebih awal? Apakah kamu pikir kamu pintar? Jika Anda menempati sebuah cincin lebih awal, apakah itu milik Anda? Segera setelah Anda memanjat dan menempati cincin itu, seseorang akan merebutnya dari Anda. Apakah menurutmu cincin itu akan menjadi milikmu? Penatua Yang Si mendengus. Yang Yiming menggaruk kepalanya, guru keempat, bukan seperti itu. Jika mereka merebutnya, saya akan bertarung dengan mereka. Siapa yang takut pada siapa? Seberapa naifkah kabarmu? Anda mengalahkan satu, dan yang lain muncul. Berapa banyak stamina yang Anda miliki? Berapa banyak orang yang bisa kamu jatuhkan? 1, 2, 10. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa bertahan, dan cincin itu akan menjadi milik orang lain. Penatua Yang Si berkata dengan dingin, belajarlah dari Yang Chen, dan ingatlah untuk bersabar selama pertarungan. Setelah mengatakan ini, dia menatap Yang Chen dalam-dalam dan akhirnya menghela nafas lega. Dia secara khusus ditempatkan di sini oleh Yang Jinhe untuk mengawasi Yang Chen, takut Yang Chen akan terbawa suasana dan bertindak sembarangan. Namun, tampaknya kekhawatiran Yang Jinhe tidak diperlukan sekarang. Yang Chen tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga memiliki pemikiran yang baik, setidaknya dalam hal temperamennya. Pengendalian dan ketenangan Yang Chen membuatnya terkesan. Tidak terburu-buru merebut cincin itu tentu merupakan keputusan yang bijaksana. Sementara itu, Yang Yiming dengan canggung menggaruk kepalanya. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus mendengarkan kata-kata Penatua Yang Si. Kakek keempat, lihat. Para jenius dari suku-suku besar mulai bergerak, kata Yang Wu. Itu Wang De, seru Yang Yiming. Yang Xie menyipitkan matanya, mengapa dia bangun sepagi ini? Apakah dia mencoba membangun dominasinya? Benar saja, begitu Wang De bergerak, dia menunjukkan tingkat kekuatan yang sangat berbeda dari yang lain. Dia memegang pedang emas, dan bahkan mengeksekusi teknik keluarga Wang yang terkenal, teknik pedang roh harimau. Begitu dia menampilkan teknik pedangnya, para jenius lainnya di atas panggung segera mundur. Hanya dalam sekejap mata, semua orang di atas panggung tersapu. Alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Terlalu kuat. Banyak orang jenius memandang Wang De dengan ketakutan dan mundur, tidak berani bersaing. Wang De terlihat seperti orang picik yang senang dengan kesuksesannya, kata Yang Yiming dengan sedih. Yang Wu menghela nafas, tapi kekuatannya nyata. Penatua Yang Si mengerutkan kening dan mengamati kekuatan Wang De, lalu memandang Yang Yiming dan Yang Chen, merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Begitu Wang De mulai bergerak, para jenius lainnya dari berbagai suku tidak dapat lagi menahan diri, dan mereka dengan cepat mengambil posisi di atas panggung. Dalam waktu singkat, 60 cincin semuanya dibersihkan oleh suku-suku besar, hanya menyisakan beberapa orang jenius dari suku peringkat menengah dan suku kecil di atas panggung. Suku-suku besar benar-benar tangguh, Yang Jinhe dan Li Yuyan berdiri bersama dan berkata sambil tersenyum masam, segera setelah para jenius dari suku-suku besar mulai bertindak, yang disebut jenius dari suku-suku kecil dan menengah dengan cepat mengungkapkan warna asli mereka dan benar-benar terhanyut dari panggung. Tidak ada yang dapat Anda lakukan mengenai hal ini, lagi pula, mereka adalah suku yang hebat. Tampaknya akan ada tekanan bagi keluarga Li saya untuk memasuki Monster Beast Mountain tahun ini, kata Li Yuyan tanpa daya. Haha, saudara Li, jangan rendah hati. Anda mengasuh Li Zhengshan secara pribadi, dan sekarang dia masih berdiri kokoh di atas panggung. Dia telah mencapai puncak tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh dan telah menerima ajaran sejati Anda. Merupakan lelucon besar untuk mengatakan bahwa dia tidak akan bisa memasuki Gunung Monster Beast, kata Yang Jinhe sambil tersenyum. Ini semua berkat pil gravitasi dari Yang Chen keluargamu sehingga muridku Li Zhengshan dapat maju ke puncak tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh dengan begitu mudah, Li Yuyan terkekeh.
Omong-omong, apa pendapatmu tentang para jenius dari berbagai suku besar sekarang? Yang Jinhe mengerutkan alisnya dan berkata, itu tidak bagus. Fondasi dari suku-suku besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku-suku peringkat menengah. Apalagi yang lain, Feng Xiaotian dari keluarga Feng telah mencapai tahap ke-6 tahap awal alam pemurnian tubuh, dan Murong Wen dari keluarga Murong telah mencapai tahap tengah dari alam penyempurnaan tubuh lapisan ke-6. Beberapa suku besar lainnya setidaknya telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-5, dan sebagian besar dari mereka telah memasuki tingkat ke-6. Apalagi Wang De yang sudah mencapai puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh, dengan budidaya ilmu bela diri seperti itu, hampir bisa dipastikan ia akan menjadi juara dalam kompetisi uji coba ini, ujarnya. Li Yuyan mengelus dagunya, menurutmu bagaimana penampilan Yang Chen di kompetisi ini? Yang Jinhe tersenyum pahit, saya menaruh harapan besar pada Yang Chen dan telah memberinya banyak sumber daya. Dia seharusnya memiliki kesempatan untuk memasuki alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Selama dia bisa masuk 30 besar, itu sudah cukup. Saya tidak berani mengharapkan apapun lagi. Bab 85, mendapatkan keunggulan. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Jinhe. Dia hanya meyakinkan, Yang Yiming, jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Melihat dupa yang tertancap di posisi paling tengah dan menarik perhatian, Yang Chen memperkirakan waktunya. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan, kata Yang Chen perlahan. Mendengar ini, Yang Yiming merasa lega dan berteriak, Saudara Chen, saya telah menunggu saat ini. Sial, aku akhirnya bisa mengambil tindakan sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Yiming tidak mempedulikan hal lain dan langsung melompat keluar, mengambil cincin yang sudah lama dia incar. Melambaikan pedang tajam di tangannya, dia menyerbu ke arah itu. Melihat adegan ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum kecut. Dia mengamati area itu dan melihat salah satu dari 60 cincin. Saat ini, waktu sudah memasuki paruh kedua dari periode 1 jam, jadi pertarungan di atas ring telah memasuki tahap yang memanas. Sebagian besar cincin telah mengkonfirmasi posisi para jenius, dan hanya sedikit orang yang akan maju dan menantang mereka tanpa mengetahui kekuatan mereka sendiri. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka yang bisa berdiri di atas ring semuanya adalah orang jenius. Murong Liu He. Yang Chen telah mendengar perkenalan Yang Wu tentang para jenius di cincin ini sebelumnya, dan targetnya adalah cincin yang ditempati oleh Murong Liu He. Jika saya merebut cincin yang ditempati oleh seorang jenius dari suku tingkat menengah atau klan kecil, saya mungkin dituduh beruntung, dan pasti akan ada lebih banyak tantangan setelahnya. Untuk menghindari masalah, saya akan menghadapi seorang jenius dari suku besar, yang juga bisa menghalangi orang lain, pikir Yang Chen dalam hati. Dengan itu, dia langsung menuju ke posisi Murong Liu He. Lihat, apakah orang itu akan menantang Murong Liu He? Jenius mana dari suku besar yang menantang Murong Liu He? Bukankah para jenius dari suku-suku besar itu sepakat untuk menempati cincin mereka sendiri terlebih dahulu dan tidak merebut cincin orang lain kecuali diperlukan? Tidak, dia bukanlah seorang jenius dari suku yang hebat. Lalu siapa itu? Itu Yang Chen. Yang Chen. Begitu mereka mendengar nama Yang Chen, banyak gadis muda yang mengaguminya mulai berteriak. Tentu saja, ada juga beberapa pengikut Murong Liu He, dan untuk beberapa saat, kedua kelompok orang tersebut mulai berteriak dan bersorak di kaki panggung. Harus dikatakan bahwa langkah Yang Chen menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari suku-suku besar semuanya memusatkan pandangan mereka pada Yang Chen. Hah, anak ini, ya, jika aku mengingatnya dengan benar, namanya adalah Yang Chen, dan dialah yang menciptakan Gravity Pill. Tapi dia seorang alkemis. Bukankah seharusnya keluarga yang memperlakukannya seperti harta karun dan menyembunyikannya? Mengapa mereka membiarkan dia berpartisipasi dalam trial battle? Apakah anggota keluarga yang sudah gila? Kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya. Anak ini tidak hanya luar biasa dalam bidang alkimia, tetapi juga memiliki budidaya seni bela diri yang luar biasa. Dalam upacara kedewasaan keluarga yang tahun ini, dia memenangkan kejuaraan dan bahkan mengalahkan seorang jenius dari geng pencuri kuda. Benar-benar, seorang jenius dengan budidaya ganda antara bela diri dan alkimia. Tetapi menurut saya anak ini masih mempunyai beberapa masalah di kepalanya. Murong Liu He adalah jenius peringkat kedua dari keluarga Murong.
Meskipun ia sedikit lebih rendah dari Murong Wen, budidaya seni bela dirinya telah mencapai tahap awal tahap ke-6 alam pemurnian tubuh. Ada banyak tantangan yang bisa ditantang oleh anak ini, tapi dia memilih untuk menantang lawan yang tangguh. Yang Jinhe juga memperhatikan tindakan Yang Chen. Apa yang sedang terjadi? Yang Jinhe bingung, apa yang dipikirkan Yang Chen. Dengan begitu banyak cincin yang bisa dipilih, mengapa dia mengincar cincin Murong Liuhe? Apakah dia tidak tahu budidaya seni bela diri Murong Liuhe? Apa keluarga Murong? Di antara 12 suku besar, ada 2 klan super yang diakui. Kedua klan super ini adalah keluarga Feng dan keluarga Murong. Seorang jenius yang dibudidayakan oleh klan super, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Li Yuyan juga terkejut, anak ini, dia benar-benar bertujuan untuk tidak mencolok sampai dia tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tapi, Murong Liuhe tidak mudah untuk dihadapi. Teknik pedang petir miliknya, metode kultivasi yang rusak namun menakjubkan, telah menunjukkan kekuatannya bahkan di alam pemurnian tubuh. Hampir tidak ada saingan di antara rekan-rekannya. Ini, Yang Jinhe merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Jika ada cukup waktu, dia tidak akan takut Yang Chen melakukan kesalahan, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa sekarang, dan pilihan Yang Chen sudah terlambat baginya untuk menghentikannya sekarang, karena Yang Chen sudah melompat ke atas ring, tampaknya mengincar Murong Liuhe sejak awal. Murong Liuhe memperhatikan seseorang menantang cincinnya dan mengangkat alisnya. Hah! Dia membuka matanya dan menatap Yang Chen di depannya, sambil mencibir, kamu adalah Yang Chen. Saya ingat, para tetua menyebut Anda kepada saya. Di suku peringkat menengah, bakatmu cukup bagus. Namun, bukankah Anda merasa salah memilih orang? Menantang saya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan energi saya. Aku akan memberimu kesempatan. Turun dari panggung sendiri. Jika saya mengambil tindakan, itu akan terlambat. Awalnya, Yang Chen berencana mengadakan kompetisi sopan dengan Murong Liuhe, tetapi setelah mendengar kata-kata tidak ramah pihak lain, Yang Chen merasa geli. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku meninggalkan panggung. Yang Chen tersenyum. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kilatan dingin melintas di mata Murong Liuhe. Saat berikutnya, tanpa sepatah kata pun, dia menghunus pisau panjangnya dan mengayunkannya ke arah Yang Chen. Teknik pisau yang sangat cepat. Alis Yang Chen terangkat, menunjukkan ketertarikan. Tentu saja, dia juga tidak akan samar-samar. Saat Murong Liuhe memperlihatkan pisaunya, Yang Chen juga menunjukkan tombak peraknya. Tombak naga ungu terlarang adalah senjata spiritual, jadi dia tidak terburu-buru menggunakannya, jika tidak, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Selain itu, menghadapi Murong Liuhe, tombak perak biasa sudah cukup. Dentang. Petik 2. Percikan terbang. Murong Liuhe ragu dan bergumam, kamu benar-benar memblokir pisauku. Di antara begitu banyak penantang, Andalah yang pertama. Yang Chen, kamu seharusnya merasa tersanjung. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lain kali. Kamu harus menyimpan kata-kata itu untuk dirimu sendiri. Yang Chen tertawa keras, dan segera, tanpa menunggu Murong Liuhe menyerang, dia menusukkan tombak peraknya dengan ganas, maju dengan agresif. Ketika dia bergerak, dia tidak memberi kesempatan pada Murong Liuhe untuk membalikkan keadaan. Dentang. Petik 2. Tombak Yang Chen turun secepat kilat, seketika membuat Murong Liuhe tak berdaya. Para ahli dapat mengetahui apakah seseorang terampil setelah mereka bergerak. Murong Liuhe nyaris tidak bisa menahan tombak Yang Chen dan tidak dapat mempercayai matanya sendiri, bagaimana mungkin? Teknik pedang Thunderbolt keluargaku terkenal karena kecepatannya. Di antara rekan-rekan saya, sangat sedikit yang lebih cepat dari teknik pedang Thunderbolt kami. Tombaknya bahkan lebih cepat dari pisauku. Kamu hanya memperhatikan kecepatannya. Yang Chen menyeringai, dan saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tombaknya. Kekuatan yang mendominasi langsung menyebar di sepanjang tombak dan langsung menuju ke arah Murong Liuhe. Tidak baik. Murong Liuhe tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari tombak perak itu? Seluruh tubuhnya menggigil, dia merasakan lengannya mati rasa dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya, Murong Liuhe berkata dengan ngeri, kultivasi seni bela diri Anda bahkan lebih tinggi dari saya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Jika budidaya seni bela diri mereka sama, benturan kekuatan yang sangat besar akan seimbang, dan tidak ada yang bisa saling tolak. Tetapi ketika kekuatan besar yang Chen menyebar, itu langsung memaksanya mundur 4 atau 5 meter, yang sudah menjadi tanda bahwa budidaya seni bela diri yang Chen lebih unggul dari miliknya.